back. There's Lee! And there's goal number 3. Hay cosas que son más importantes que gol y asistencia. Paris Saint-Germain have won the Champions League in 2025. En el Paris Saint-Germain está enfocado en poder conseguir la victoria y cumplir el objetivo, ¿no? Pada 8 Juli 2023, ketika Lee Kang-in diumumkan sebagai pemain baru Paris Saint-Germain, publik sepak bola Asia terutama Korea Selatan tentunya memiliki harapan besar agar Lee bisa berkembang jauh layaknya Son Heung-min yang sudah lebih dahulu memiliki nama besar di Eropa terutama berkat penampilannya di Tottenham Hotspur. Namun siapa sangka hanya dalam waktu 2 tahun, tepatnya di musim 2024-2025, kini nama Lee Kang-in menjelma menjadi ikon kejutan berkat capaiannya PSG. Bahkan melewati prestasi Son yang lebih senior. Lalu bagaimana sebenarnya perjalanan Lee bisa sampai melewati Son musim ini? Pemain kelahiran Incheon ini sudah dikenal sejak masih remaja lewat partisipasinya di berbagai turnamen usia muda internasional. Sejak usia 10 tahun, Lee Kang-in sudah menapaki jalan profesional. Keputusannya bergabung dengan Akademi Valencia di Spanyol menjadi titik awal penting karirnya di Eropa. Di sana pun ia sukses berkembang dengan baik, bahkan sempat dijuluki Korean Messi. Selama masa baktinya untuk Valencia, ia juga menjadi andalan timnas Korea Selatan U20 yang melaju hingga final Piala Dunia U20 2019 serta mendapat gelar pemain terbaik Piala Dunia U20 FIFA 2019. Tapi, meski punya bakat dan reputasi, karirnya di Spanyol tidak langsung melejit. Selama di Mestalla, Lee memang sukses merengkuh trofi Copa del Rey, tapi ia kesulitan mendapat menit bermain reguler. Tercatat selama 3 musim, Lee hanya mengemas 62 penampilan dan hanya mampu mencetak 3 gol untuk Valencia di semua kompetisi. Dan ia harus bersaing dengan nama-nama seperti Dani Parejo, Carlos Soler, ataupun Francisco Quilin. Pada 2021, ketika mendapat tawaran dari Mallorca, Lee langsung menerimanya dan di sana ia mendapat menit bermain yang lebih banyak. Meski pada satu sisi, Lee akan sulit mendapatkan trofi karena bermain dengan tim papan tengah, bahkan tim langganan degradasi di La Liga. Tapi tampaknya hal itu tidak terlalu diperdulikannya dan selama di Stadion Mallorca Son Moix, Lee selalu jadi pemain andalan Los Piratas. Ia bermain 73 kali dan bikin 7 gol dalam 2 musim, serta sempat membuat rekor sebagai atlet Korea pertama yang cetak gol ganda dalam 1 pertandingan La Liga, tepatnya ketika Mallorca menghadapi Getafe pada 23 April 2024. Pada titik ini, Lee memang mengesankan sebagai pemain muda, tapi Son jauh lebih berprestasi di Inggris. Ex-pemain Hamburg SV itu sukses mencatatkan dirinya sebagai pemain Asia dengan penampilan terbanyak di Premier League dan pemain Asia dengan gol dan assist terbanyak di Premier League. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki oleh Son, yakni bagaimana melihat sebuah peluang yang lebih besar. Saat Lee Kang-in mulai mempertontonkan performa impresif bersama RCD Mallorca, tim-tim seperti Manchester United, PSG hingga Atletico Madrid mengirim tawaran ke klub yang berbasis di Kepulauan Balears itu. Los Colchoneros sebenarnya menjadi tim pertama yang mengajukan tawaran pada Lee Kang-in, bahkan sebelum klausul pelepasannya naik dari 17 juta euro menjadi 25 juta euro. Mallorca waktu itu mematok harga 22 juta euro untuk Lee Kang-in. Sayang, Atletico bukan klub dengan dana besar. Diego Simeone pernah mencoba mengakali transfer itu dengan menawarkan tidak hanya dana segar, tapi plus pemain. Mallorca tak sudi menerima tawaran itu. PSG lalu masuk untuk memboyong Lee Kang-in.
Tak seperti Atletico, Le Parisien bersedia membayar kontan nominal yang dimau Mallorca. Sang pemain pun akhirnya bersedia pindah ke Parc des Princes. Disitulah Diego Simeone menyesal karena gagal memboyong pemain Korea Selatan itu. Ya, klub yang dia latih nggak sekaya PSG sih. Bergabungnya Lee di PSG sendiri bukan serta-merta karena permainannya saja, tetapi karena Lee sendiri ingin terus berkembang. Seperti dikutip dari OneFootball, Lee mengatakan bahwa dirinya sangat senang bergabung dengan PSG dan ia merasa dapat berkembang bersama para pemain kelas dunia di sana. Meski musim perdana di PSG penampilannya tidak terlalu bagus karena harus bermain di Asian Games dan Piala Asia, tapi lambat laun Lee menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Dan pada musim 2024-2025 ini adalah penampilan terbaiknya. Lee jadi pemain yang hebat dalam mengumpan bola dan terkadang jadi spesialis bola mati. Ia di musim ini selalu jadi pemain andalan Luis Enrique. Tercatat Lee sukses mengemas 45 penampilan di semua kompetisi dengan 6 gol dan 6 assist bersama PSG. Enrique senang memainkan Lee sebagai gelandang serang ataupun pemain sayap karena ia memiliki kecepatan dan akurasi umpan yang sangat baik. Beberapa kali Enrique juga memuji penampilan Lee yang semakin bagus, terutama musim ini. Seperti dikutip dari OneFootball, Enrique mengatakan bahwa sejak bergabung, Lee sudah menunjukkan levelnya. Lee memiliki kualitas penyelesaian akhir dan umpan yang baik. Salah satu laga yang memantaskan Lee bahwa ia adalah pemain penting PSG musim ini adalah ketika Le Parisien mengalahkan Angers 4-2 di laga lanjutan Ligue 1. Kala itu Lee sukses mencetak 2 gol dan bermain sangat bagus. Tapi di luar gol yang dicetaknya, pertandingan itu menunjukkan kemampuan Lee dalam memanfaatkan ruang kosong, memberikan umpan tajam, serta caranya membongkar pertahanan lawan adalah sesuatu yang sangat penting untuk Enrique musim ini. Dan coba tebak, puncaknya di musim ini Lee menjadi salah satu pemain penting yang menghantarkan PSG meraih treble winner. Meski tak main pada laga final melawan Inter Milan, namun Lee sukses membuat sejarah. Lee Kang-in menjadi pemain kedua asal Asia yang menjuarai Liga Champions setelah Park Ji-sung, sekaligus pemain pertama asal Asia yang memenangkan treble Eropa dalam sejarah. Lalu bagaimana dengan Son? Kalau bicara Son pada titik ini, prestasi yang dicapai oleh Lee jelas lebih unggul. Benar bahwa Son menjuarai Liga Eropa bersama Tottenham musim ini dan menjadi legenda klub. Tapi ia telah melewatkan banyak hal yang mungkin bisa didapatkannya ketika tak menolak tawaran klub besar seperti Liverpool dan Manchester City. Alasan Son bertahan di Tottenham pun sebenarnya sangat mulia. Seperti dikutip dari Merdeka, Son mengatakan bahwa dirinya ingin melakukan sesuatu yang tak bisa dicapai oleh orang lain dan itulah alasan terbesarnya bertahan di Tottenham. Tapi bila melihat insiden pada Piala Asia 2023, tampaknya Son dan Lee memang memiliki perbedaan dalam melihat sesuatu. Kala itu Son dan Lee dikabarkan ribut akibat permainan tenis meja. Bukan karena masalah menang atau kalah, tapi karena Son merasa tidak dihargai ketika meminta Lee untuk tidak terlalu berisik. Meski pada akhirnya Lee meminta maaf langsung ke Son setelahnya. Namun kini tampaknya Son yang harus meminta masukan dari Lee bagaimana caranya memilih klub yang benar. Pada akhirnya, Lee Kang-in dan Song Hyung-min adalah dua wajah dari generasi emas sepak bola Korea. Satu adalah simbol kesetiaan yang tak tergoyahkan, lainnya adalah wujud keberanian untuk mengejar mimpi melalui jalan baru. Apa yang diajarkan oleh Lee musim ini adalah satu hal, yakni pilihan klub bisa menjadi pembeda besar dalam karir. Tidak semua pemain punya kesempatan yang sama, tapi ketika momen itu datang, keberanian untuk mengambil langkah menentukan segalanya.